Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan untuk soal UTS nomor 3 ya. Oke, kira-kira soalnya seperti ini. Ada balok masanya 2 kilo didorong dengan 2 buah gaya. Gaya pertama 8 Newton ke kiri, sementara gaya kedua sebesar 10 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sebuah X positif. Bila balok bergeser sejauh 5 meter, maka gambarkan sistem tersebut, kemana balok bergeser dan berapa usaha masing-masing gaya, dan berapa kecepatan akhir balok. Oke. Nah, jadi untuk soal ini soalnya terbuka ya. Dalam artian ada dua versi dan dua-duanya saya betulkan. Kenapa demikian? Karena pada F2 disebutkan gaya kedua membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, ini bisa dua asumsi. Apakah dia itu arahnya kiri bawah atau malah kanan atas? Nah, karena seperti itu, keduanya saya betulkan. Nah, jadi ini ya, kalau yang versi kanan atas berarti yang kiri, yang nomor 1, versi 1 ini, kelihatan ya. Jadi F1 ke kiri, F2 ke kanan atas, kemudian dia bergeser 5 meter. Ini saya sudah gambar ke kiri itu karena hasil resultannya nanti dibahas di poin B, dia akan ke kiri. Begitu pula yang kedua, dia ke kiri, kedua-duanya kiri. Nah, tapi yang jadi catatan saya adalah perhatikan arah panahnya ya, karena ada yang tidak memberikan arah panah. Jadi bukan yang satu, bukan yang kedua pula gitu, nggak jelas gitu kemana. Yang lebih aneh lagi, ada yang panahnya ke atas, yang B penyelesaiannya justru yang ke kiri, yang C beda lagi. Jadi nggak sinkron gitu antara gambar dan solusi untuk selanjutnya. Nah, ini yang jadi catatan saya yang menjadi pengurangan poin yang menjadi suatu pengurangan poin ketika tidak sinkron antara gambar dengan tulisan. Tapi kalau sinkron, baik mau kiri maupun yang kanan, versi 1 atau versi 2 akan saya betulkan. Oke. Nah, untuk versi 1, pertama ngecek ya, apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan itu dilihat dari sigma F-nya. Mana yang lebih besar? Nah, sekarang kita buat asumsi kiri itu negatif ya. Berarti F1 untuk versi 1 berarti yang F1-nya negatif, F2-nya positif karena F2 ke kanan. Nah, sekarang kita tinggal lihat resultannya. Karena F2 miring, makanya dia harus dikalikan dengan cos theta. Sehingga diperoleh nilainya adalah 6. Nah, karena lebih besar ke kiri daripada ke kanan, maka hasilnya adalah ke kiri, min 2 Newton. Begitu pula dengan yang versi 2, yang kedua-duanya ke kiri. Berarti dua-duanya negatif ya, cuman saling menjumlahkan jadinya min 14 Newton. Maka dia pasti bergeser ke kiri. Nah, sekarang menghitung usaha masing-masing gaya. Jadi rumus usaha itu adalah F.S ya, gaya dikalikan dengan perpindahan. Gaya itu vektor, perpindahan itu vektor, tapi dikalikan hasilnya adalah skalar. Tadi kan kita berasumsi kiri negatif, makanya F1 negatif, S-nya juga negatif, maka dapatnya positif 40 Joule. Sementara W2 gayanya positif ke kanan, tapi perpindahannya negatif ke kiri. Jadinya untuk versi 1 jadinya min 30 Joule. Bedanya di situ ya, 40 sama min 30. Sementara versi 2 itu dua-duanya F-nya ke kiri, S-nya ke kiri. Negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi nilainya sama dengan versi 1, cuman W2-nya jadi positif, yaitu 30 Joule. Oke, sekarang mencari energi kinetik sebenarnya lebih mudah menggunakan rumus ini. Tapi ada teman-teman yang menggunakan rumus gaya, tapi nggak masalah, dua-duanya saya betulkan. Oke, jadi menghitung W adalah delta EK. Di sini saya menggunakan W1 plus W2 karena negatifnya berdasar nilai tadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman langsung W1 min W2 dan nilainya tepat, ya insya Allah saya betulkan juga, nggak masalah. Jadi untuk versi 1, karena dia bertolak belakang, makanya akan mengurangi, sehingga didapatkan V2-nya adalah akar 10 meter per sekon, seperti pesamaan ini ya. W adalah delta EK. Sementara untuk versi 2, itu mereka saling menjumlah. Jadi didapatkan V-nya adalah akar 70 meter per sekon. Oke, sementara untuk menyelesaikan menggunakan gaya, bisa seperti ini. Pakai rumus sigma F sama dengan MA. Tadi sigma F-nya sudah kita hitung di awal ya.
Untuk versi 1 itu min 2, sehingga didapatkan A nya adalah min 1. Kemudian kita masukkan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. A nya negatif karena ke kiri, S nya juga negatif ke kiri, dikalikan jadi positif, sehingga kita peroleh VT kuadrat adalah 10, sehingga VT nya akar 10. Sementara versi 2 dengan cara yang sama, kita peroleh VT kuadratnya 70, sehingga VT nya adalah 70 meter per sekon. Baik, soal itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.